Bima menatap Aira dan membelai wajahnya. Sayang, kalau itu sih aku saja yang merasa enak. Kamu tidak merasakan apapun. Aira tersenyum. Siapa bilang aku tidak merasakan apapun? Setiap aku menyentuh sesuatu, pastilah aku merasakannya. Dan saat aku melihatmu menjamkan mata karena sesuatu yang kamu keluarkan, aku pun bisa merasakan betapa nikmatnya itu. Mendengar perkataan Aira, Bima tidak mampu berkata apapun. Dia hanya terus menatap Aira dan membelainya sangat lembut. Aira berkata, "Ada apa sayang?" Bima memeluk Aira. "Aku semakin mencintaimu sayang." Aira tersenyum. "Aku juga sangat mencintaimu. Aku sangat bahagia sejak engkau hadir dalam kehidupanku. Janda miskin dan buruk rupa yang tak dianggap apapun telah diangkat derajatnya oleh seorang pria yang berhati baik, bagaikan malaikat." Bima menarik hidung Aira dan tersenyum. "Jangan terlalu memujiku seperti itu sayang. Aku melakukan itu karena cinta." Aira yang sejak tadi berada di atas tubuh Bima berkata, "Oh ya, benarkah itu?" Bima mencium bibir Aira lalu berkata, "Iya sayang, aku telah jatuh cinta kepada janda miskin namun berhati perih." Aira lalu tertawa dan merebahkan kepalanya di dada Bima. "Sayang juga sangat berlebihan. Memangnya tahu peri itu seperti apa? Peri itu kan hanya di dongeng," kata Aira membuka satu persatu kancing baju Bima. Bima mengangkat sedikit kepalanya dan melihat apa yang dilakukan Aira. "Sayang," kata Bima. Aira tidak peduli perkataan Bima. Setelah melepaskan kancing baju Bima, Aira kemudian mengecup dada hingga perut Bima. Hal itu tentu saja membuat Bima merasakan sensasi yang luar biasa. Bima kembali merebahkan kepalanya dan memejamkan mata. Setelah bermain di bagian dada dan perut Bima, Aira mendekati wajah Bima dan mengecup bibirnya. Bima membalas ciuman lembut Aira sambil meremas paha dan punggung Aira. Perlakuan Bima itu semakin membuat Aira bergejolak. Setelah berciuman cukup lama, Aira pindah ke bagian leher Bima, sehingga kini Bima kembali memejamkan matanya, merasakan kecupan-kecupan lembut Aira itu. Bima tak ingin egois. Bima bangkit dan menukar posisi. Bima pun melakukan hal yang sama. Dia mengecup kening hingga ujung kaki Aira. Aira yang merasakan hal itu tak ingin hanyut lebih dalam. Aira kembali mengambil alih permainan. Kali ini Aira kembali membuat Bima menyemburkan sesuatu yang hangat di mulutnya. Aira tersenyum melihat wajah Bima yang tampak begitu puas dengan pelayanan yang dia berikan. Aira kemudian merebahkan tubuhnya di atas tubuh Bima dan mereka pun tidur dengan wajah berseri-seri. Keesokan harinya saat sarapan, Hilmi berkata, "Kakak, semalam kakak dan Aira tidak turun makan malam." Bima dan Aira saling berpandangan, lalu Bima berkata, Iya, semalam aku dan Aira tertidur. Sepertinya kami sangat kelelahan." Hilmi mengerutkan keningnya. "Kelelahan?" Bima kembali dengan cepat berkata, Iya, kemarin kan aku dan Aira seharian keluar mencari Alex." Hilmi kini mengerti.
Sementara Aira tertunduk menahan tawanya. Bima pun tersenyum dan menyenggol kaki Aira dengan kakinya. Setelah sarapan, Bima dan Hilmi bersiap-siap ke kantor. "Sayang, aku ke kantor dulu ya. Kamu jaga diri di rumah," kata Bima lalu mengecup kening Aira. Aira tersenyum mengangguk. Melihat kemesraan Bima dan Aira, Hilmi menggoda kakaknya. Hilmi berkata, "Sejak dulu setiap kali kakak ingin bepergian, kakak tidak pernah menciumku." Mendengar perkataan Hilmi, Bima merasa geli. Lalu Bima berkata sambil mendekati Hilmi, "Kamu juga ingin aku mengecup keningmu? Kemarilah, akan aku berikan kecupan. Ayo kemari." Hilmi tertawa lalu segera berlari. "Kenapa jadi aku yang merasa geli begini, Kak?" Bima tidak diam saja. Dia mengejar Hilmi dan kembali berkata, "Ayolah adikku sayang, biarkan aku mengecup keningmu." Hilmi berlari masuk ke mobil. "Hentikan Kak, itu membuatku geli," kata Hilmi. Bima pun mengejarnya masuk ke mobil. "Ayolah adikku sayang, kakak sangat mencintaimu. Kamu adalah adik tersayangku. Izinkan kakak menciummu ya," kata Bima sambil mengulurkan kedua tangannya. Aira dan pelayan yang melihat tingkah Bima dan Hilmi tertawa terbahak-bahak. Saat berada di dalam mobil, Hilmi terus berontak ketika Bima memaksa untuk mencium dirinya. Dan itu pun berhasil Bima lakukan. Bima mencium kening dan pipi Hilmi membuat Hilmi merasa sangat geli. "Ih kakak, apa-apaan sih? Ih," kata Hilmi sambil mengusap wajahnya. Sementara Bima tertawa terbahak-bahak melihat Hilmi. "Bukannya kamu sendiri yang minta," jawab Bima. Hilmi memegang setir mobil lalu kembali berkata, "Aku kan hanya bercanda, Kak." Bima lalu mencubit pipi adik kesayangannya itu. Bima kemudian melirik Aira yang masih berdiri melihatnya di teras. "Dah sayang," muah, kata Bima lalu pergi. Aira masuk ke dalam rumah sambil terus tersenyum, mengingat tingkah lucu Bima dan Hilmi. Kedua kakak beradik itu memang terkadang bertingkah sangat lucu. Hari itu Aira menghabiskan waktu untuk merapikan kamarnya. Dia memindahkan posisi beberapa perabotan untuk merubah suasana. Setelah memindahkan beberapa perabotan, dia pun merasa ada yang kurang. "Aku rasa aku harus menambahkan bunga di sini. Dan juga hiasan di sebelah sini," batin Aira. Dia pun kemudian berpikir untuk keluar berbelanja beberapa hiasan di kamarnya. Saat dia hendak pergi, salah satu pelayan mendekatinya dan berkata padanya, "Aira, kamu mau kemana?" Itulah sebutan pelayan kepada Aira ketika Bima tidak ada di rumah. Karena para pelayan itu memang adalah teman Aira sebelum menjadi istri Bima. Aira tidak ingin dipanggil nyonya ataupun nona oleh para pelayan di sana. "Aku mau keluar sebentar untuk membeli beberapa keperluan di kamarku." Pelayan itu kembali berkata, "Apakah kamu tidak izin dulu sama Tuan Bima? Atau kenapa tidak meminta salah satu dari kami saja?" Aira tersenyum. "Aku hanya keluar sebentar. Aku tidak akan lama. Jadi, aku rasa aku tidak perlu izin. Lagi pula, aku hanya membeli beberapa keperluan saja. Jadi, aku bisa sendiri." Pelayan itu kembali ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi Aira lebih cepat berkata, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku janji, aku tidak akan lama. Aku akan kembali sebelum dia pulang." Pelayan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Setelah itu Aira pergi hanya menggunakan sepeda motor. Karena meskipun Bima sudah menyiapkan mobil khusus untuk dirinya, tetapi Aira belum bisa menyetir sendiri. Setelah berbelanja, Aira hendak pulang. Dia tampak bahagia melihat barang-barang belanjaannya. Saat di perjalanan, tanpa sengaja Aira melihat seorang wanita berjalan kaki begitu pelan di trotoar. Kasihan wanita itu. Sepertinya dia butuh bantuan. Aku harus menolongnya. Aira berniat untuk menolong wanita itu dengan mengantarnya ke tempat tujuan. Aira pun menghentikan motornya dan mendekati wanita itu. Saat Aira melihat wanita tersebut, Aira terlihat sangat kaget. "Widi?" kata Aira. Widi pun terlihat kaget melihat Aira berdiri di hadapannya. "Aira?" Aira lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, Widi?" Widi kemudian tertunduk dan menangis. "Ada apa, Widi? Kenapa berjalan kaki seorang diri di tempat seperti ini? Katakan padaku, apa yang terjadi denganmu?" Widi berkata, "Aku baru saja mendapatkan informasi bahwa Alex berada di sebuah kafe. Tetapi saat aku datang, dia justru pergi ketika melihatku." Mendengar cerita Widi, Aira pun ikut merasa sedih. Aira kemudian menawarkan tumpangan untuk Widi dan mengantarnya pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan Widi terus menangis. Aira semakin prihatin dan kasihan. "Sabar ya Widi, semoga Alex sadar dan kembali padamu." Widi hanya terus menangis sambil sesekali menghapus air matanya. Sementara para pelayan di rumah Bima mulai merasa khawatir, karena sebentar lagi Bima dan Hilmi akan pulang ke rumah. Tetapi Aira belum juga datang. "Bagaimana ini? Aira belum datang. Sementara Tuan Bima dan Tuan Hilmi sebentar lagi akan pulang makan siang," kata salah satu pelayan kepada teman-temannya. Pelayan yang lain berkata, "Iya, kenapa Aira belum pulang juga? Padahal dia bilang hanya sebentar. Jika Tuan Bima dan Tuan Hilmi pulang, dia belum datang. Tuan Bima pasti akan sangat marah." Mereka kemudian sama-sama tertunduk, lalu sesekali melihat keluar berharap Aira pulang sebelum Bima dan Hilmi datang. Tetapi hal itu tidak terjadi. Bima dan Hilmi justru datang lebih dulu daripada Aira. Rasa cemas dan khawatir terlihat jelas di wajah para pelayan itu. Saat masuk ke dalam rumah, seperti biasa Bima langsung masuk ke kamarnya. Dia pun terlihat kaget dan heran melihat ruangan di kamarnya sedikit berbeda. "Sepertinya ada yang berubah," kata Bima lalu tersenyum. Para pelayan semakin cemas karena jika Bima mengetahui Aira tidak ada di rumah, maka Bima akan marah kepada mereka karena telah membiarkan Aira keluar seorang diri. Bima yang masih berada di kamarnya kemudian berjalan mencari Aira. "Sayang, sayang kamu di mana?" teriak Bima, namun tidak ada jawaban. Bima juga tidak menemukan Aira di kamar mandi. Bima kemudian memutuskan untuk kembali ke lantai bawah
dan menemui para pelayan yang ada di sana untuk menanyakan keberadaan Aira.